Ah, sekarang, oh di record udah ya. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di pertemuan yang ke-6. Oke, oke, kita akan membahas tentang yang namanya pondasi kesuksesan hidup seorang anak. Oke, kenapa bab ini ada di sini gitu ya? Kenapa bab ini ada di sini? Karena bagaimanapun juga orang tua itu punya peran yang sangat penting gitu ya di dalam membangun pondasi kehidupan seorang anak gitu ya. Jadi prinsip-prinsip yang sudah saya bahas di buku Hypnoparenting ya di awal-awal ya bab berapa itu ya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Semua prinsip itu punya kaitan yang sangat erat untuk membentuk pondasi kehidupan seorang anak ya. Jadi bisa dikatakan blueprint manusia itu tercetak di usia 7 tahun ke bawah. Dari mana kok bisa seperti itu gitu? Pada saat saya belajar hipnoterapi, Bapak Ibu sekalian, guru-guru saya mengatakan bahwa apapun problem orang dewasa, kalau dicari akar masalahnya, nanti jatuhnya di usia 7 tahun ke bawah. Ya, ya bisa 7, bisa 6, bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa dijanin gitu ya. Pokoknya 7 tahun ke bawah gitu. Awal mulanya pada saat saya mendengarkan teori itu, dalam hati cuman ngomong, masa sih nggak ada yang di atas 7 tahun gitu kan. Ya. Tetapi ketika saya praktek, udah mulai menangani kasus-kasus dari banyak klien ya, yang aduh pokoknya kasus apapun deh gitu kan. Dari situ akhirnya mulai terjawab semua gitu. Tiap kali saya melakukan hipnosis, hipnoterapi, cari akar masalah, ujung-ujungnya 7 tahun ke bawah lagi. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Paling banyak terjadi itu di rentang sebelum 5 tahun. Itu paling banyak terjadi ya. Paling banyak dari kasus-kasus yang selama ini saya terapi ya, itu paling besar itu 5 tahun ke bawah. Oke, banyak banget. Nah, dari situ saya akhirnya mulai percaya gitu bahwa ih bener juga ya gitu kan. Ternyata memang ya 7 tahun ke bawah memang kayak begitu. Ya, ya iyalah itu kan udah sebuah riset ya, sebuah data ya. Dan itu bukan hanya satu guru saja, saya punya beberapa guru dan mereka mengatakan hal yang sama gitu kan ya. Jadi begitulah gitu ya kenyataannya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika saya menuliskan buku ini, Hypnoparenting ini, saya merasa ini penting banget harus disampaikan kepada para orang tua gitu ya. Karena ya perkataan orang tua, tindakan orang tua itu betul-betul sangat mempengaruhi pikiran bawah sadar seorang anak gitu. Saya pernah cerita nggak ya di kelas ini tentang seorang yang sangat jenius yang kelas 1 SD selalu juara juara kelas, kelas 2, kelas 3, pokoknya SD kelas 1 sampai kelas 6 selalu number one, selalu ranking 1. SMP selalu ranking 1. SMA selalu ranking 1 dan pada saat dia lulus kelas 3 itu dia danemnya nilai aptanasnya dia itu terbaik se-kabupaten. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin ini orang pinter nggak? Jenius nggak? Oke. Kelas 1 sampai SMA selalu ranking 1. Oke. Bahkan lulus SMA itu nilainya itu terbaik se-kabupaten gitu ya. Jenius bahkan ya gitu. Kemudian S1 lulus tercepat dengan nilai 4,0. Nah, lo ya. Udah lulus tercepat, nilainya IPK-nya 4,0. Oke. Jenius banget kan. Kemudian S2 cuman dijalani beberapa bulan,
dan dia dipromosikan langsung S3 ya oleh salah satu profesornya dia. Jadi bisa dikatakan dia nggak pakai S2, langsung lompat S3. Dan itu di luar negeri, dan itu pun lulus tercepat cum laude lagi. Oke, jenius nggak? Ayo, jenius nggak? Jenius banget kan? Bayangin aja, S1 langsung lompat S3. Gila kan? Oke. Tetapi Bapak Ibu sekalian, besok mau makan apa, nggak tahu duit dari mana. Nah, seru kan? Pada saat saya menangani kasus itu 2000 2000 berapa ya? 2012 apa 2013? Around that year ya. Jadi sekitar tahun itu deh gitu. Saya persisnya saya lupa. Tadinya kami kenalan, bersahabat, sering kontak sampai akhirnya akrab. Oke. Nah, ketika akrab itu saya ngomong apa? Ada beberapa perilakunya dia, ada beberapa tindakan dia itu yang bagi saya itu kayak ada sesuatu nih yang nggak bener nih gitu. Saya cuma ngomong, Pak, Bapak kayaknya butuh hipnoterapi loh gitu kan. Enggak lah katanya gitu. Ya memang gimana lagi ini udah takdir Tuhan katanya. Yang penting kita bersyukur aja lah katanya gitu ya. Gitu. Sampai akhirnya kami semakin akrab dan dia semakin banyak cerita tentang kehidupannya. Saya kaget gitu. Oke, saya kaget karena ternyata dia punya masalah keuangan yang serius. Ya, dia punya masalah keuangan serius. Oke. Sebagai ayah dari 3 orang anak, dia bahkan nggak tahu besok uang dari mana untuk makan. Sampai ngalamin kondisi seperti itu. Padahal yang saya tahu, teman-teman sekalian, dia sering dipanggil training untuk badan-badan dunia, termasuk badan PBB, di luar negeri, sering panggil dia untuk memberikan pelatihan, training. Ya, karena dia salah seorang jenius memang ya di bidangnya dia gitu. Nah, cuman saya nggak berani nanya gitu ya, walaupun kami sudah cukup akrab tuh saat itu, tapi saya waktu itu nggak berani tanya detail gitu. Cuman saya dalam pikiran aja gitu, kok aneh ya gitu loh. Eh, kok dia nggak bisa biaya untuk makan aja dia kebingungan gitu kan ya. Saya coba mikir, oh mungkin dia dulu pernah ngelakuin kesalahan investasi atau apa sehingga dia harus bayar hutang atau apalah kayak gitu ya. Mungkin mungkin seperti itu kayaknya gitu kan ya. Ya jadi ya udah saya nggak pernah nanyain itu gitu kan ya. Kan orang juga bisa aja punya problem gitu kan. Nah, pada saat dia cerita itu, teman-teman sekalian, saya langsung ngomong, Pak, kayaknya ini butuh hipnoterapi, ini problem, saya ngomong begitu, gitu kan. Sekali lagi dia menjawab, enggak, Pak Aris, dia lebih tua dari saya ya, dia lebih tua dari saya, lebih tua kira-kira 10 tahun lebih, gitu. Ya, jadi pada saat itu dia ngomong, enggak, dia manggil saya Mas, gitu kan, enggak Mas, katanya gitu. Ini tuh memang udah jalan hidup saya kayaknya. Udah disyukuri aja katanya gitu. Oke. Cuman dari banyak kasus klien yang saya tangani, saya hafal banget gitu kasus kayak dia ini model kasus kayak begini ini saya hafal banget ini pasti ada problem di pikiran gitu, ada problem di cara berpikir, udah pasti gitu. Sampai sampai pada satu sore dia telepon saya. Oke. Halo Mas Aris katanya gitu. Pak, kenapa kayak gitu kan? Saya kaget karena suaranya dia itu suara sedang nangis, Bapak Ibu sekalian. Sesenggukan begitu. Saya heran, kenapa Pak? Gitu kan. Dia langsung to the point ngomong, saya butuh hipnoterapi. Oh, tumben saya ngomong ya. Tumben-tumbenan nih. Dari kemarin-kemarin saya udah ngomong, tapi kok dia bersikukuh gitu kan ya. Ada peristiwa apa nih gitu. Oke. Oke Pak, saya bantu gitu kan.
Terus dia diem agak lama, sambil sesenggukan lagi, nangis. Saya tahu banget, hafal banget, kata-katanya bergetar banget, terdengar banget, teman-teman sekalian. Dia ngomong, tapi saya nggak punya biaya, katanya. Saya ngomong, Pak, saya bantu sebagai sahabat. Oke. Malah nangis dia kan. Oke. Saya datang ke Surabaya, katanya. Dia dari luar kota ya, Bapak-Ibu sekalian. Singkat cerita, dia datang, kemudian mulailah proses terapi, gitu ya. Dan saya gali, kenapa ini problem terjadi, gitu ya. Oh ya, sorry. Kenapa kok dia telepon saya? Nah, ada yang pengen tahu nggak? Udah berkali-kali diajakin hipnoterapi, tapi nggak mau kok. Tiba-tiba dia telepon saya. Ada yang pengen tahu nggak? Ayo, ada yang pengen tahu nggak? Kalau nggak pengen tahu, saya lanjutin cerita berikutnya. Kalau pengen tahu, saya bahas. Oke. Pengen tahu ya? Oke. Nah, kan saya juga penasaran saat itu ya. Kok Bapak sekarang mau gitu kan? Saya tanya gitu kan. Nangis lagi dia gitu kan. Anak saya, jadi pada saat telepon itu Bapak Ibu, itu nggak sampai setengah jam sebelumnya, anaknya yang kelas 4 SD itu ngomong, ayah, katanya ayah, aku harus sekolah yang tinggi ya, sekolah yang pintar ya katanya. Iya nak, katanya gitu. Oke, katanya ayah, kalau aku sekolahnya tinggi, pintar, nanti uangnya banyak. Iya bener, kata dia begitu. Emang kenapa nak gitu? Loh, kemarin aku minta beli mobil-mobilan itu, kok ayah ngomong, ayah nggak punya uang. Ceder gitu kan. Dia diem. Oke. Terus anaknya ngelanjutin lagi. Kan ayah pinter katanya. Makin diem dia. Nah, setelah anaknya pergi, dia telepon saya, nangis-nangis itu tadi. Minta waktu terapi. Itu pemicunya. Kenapa dia mau diterapi. Oke. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita nih. Akhirnya dia datang ke ruang terapi saya. Mulailah penggalian. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kalau sampai anak ngomong begitu, rasanya gimana Bapak Ibu? Gimana rasanya kalau anak Anda sampai ngomong kayak tadi gitu? Ya, kena tampar. Oke. Singkat cerita, akhirnya dia terapi Bapak Ibu. Dengan satu metode ya. Saya nggak bisa cerita metodenya karena terlalu teknis banget ya. Itu metode hipnoterapi ya, teknis banget gitu. Tapi intinya ada satu teknik di dalam hipnoterapi itu yang namanya regresi mundur gitu ya. Jadi kita regresi. Kita menggunakan sebuah teknik untuk mencari tahu kapan sebuah problem pertama kali muncul di pikiran gitu. Oke. Karena bayi dilahirkan itu happy semuanya gitu kan. Ya, bayi itu dilahirkan tidak ada rasa takut Bapak Ibu, kecuali dua hal. Takut suara yang sangat keras sama takut perubahan ketinggian yang tiba-tiba. Udah, bayi cuma dilahirkan dengan dua rasa takut gitu. Takut-takut yang lain itu dipelajari ketika masa pertumbuhan. Takut gelap, takut ketinggian, takut gagal, takut ditolak orang, takut terhadap pandangan orang lain, ya. Itu semua adalah ketakutan yang dipelajari oleh bayi dalam perjalanannya ketika dia anak-anak dan remaja. Ada lihat aja kalau ada bayi, ada orang asing dia senyum gitu. Sementara orang dewasa mau nyapa orang aja kayak oh, jangan disapa ntar dia mikir, aduh pikirannya berkecamuk luar biasa. Orang dewasa kayak begitu. Ya, kita mau nyapa orang aja kita udah ketakutan. Oke, takut ditolak, takut dipandang aneh, takut itu macam-macam deh takutnya.
Ya Pak ya. Padahal rasa takut itu dulu nggak ada pada saat kita bayi gitu. Nah, jadi kenapa kok perlu dicari sampai ke titik pertama di mana problem itu muncul, gitu kan? Nah, itu dengan satu teknik dengan hipnoterapi itu kita bisa 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 ketemu problemnya apa, dan kalau udah tahu problemnya apa, baru kita bisa merancang obatnya apa. Karena kalau problemnya nggak tahu, ya gimana mau merancang resep gitu, ya. Gimana mau meresepkan sesuatu gitu ceritanya ya. Kita nggak bisa merancang penangkalnya gitu ceritanya. Jadi pada saat itu mundur regresi, kejadian usia 5 tahun, ya kejadian usia 5 tahun. Ada situasi di mana dia dengan ayahnya, jadi si bapak ini dengan ayahnya gitu. Dia nanya sama ayahnya, ayah, aku ini asalnya dari mana katanya. Nah, ayahnya kebingungan jawab kali ya. Itu pertanyaan anak 5 tahun gitu kan. Jadi rupanya si bapak ini memang dari kecil cerdas gitu ya. Pertanyaannya memang luar biasa gitu. Si ayah kebingungan menjawab. Kemudian mungkin nggak tahu ayahnya mikir apa gitu ya. Ayahnya cuma jawab apa? Kamu saya temukan ayah di tong sampah katanya. Oke. Jawabannya seperti itu teman-teman. Ternyata di pikiran anak 5 tahun ini diterimanya luar biasa banget. Dia memaknai bahwa kalau saya ditemukan di tong sampah, berarti saya itu sebenarnya nggak berguna. Sebenarnya saya itu udah mau dibuang. Itu masuk di pikirannya dan dibawa sampai dia dewasa. Oke, apa korelasinya gitu dengan pekerjaannya dia? Bapak Ibu sekalian, dari sana, dari ceritanya dia, saya baru tahu pertanyaan yang tidak terjawab dalam pikiran saya. Dia sering dipanggil training bahkan di luar negeri, tapi kok untuk makan aja dia kebingungan ya dapat uang dari mana. Itu akhirnya terjawab Bapak Ibu. Ternyata ketika dia dipanggil training ke luar negeri, dia dikasih uang untuk beli tiket pesawat, kemudian kalau hotel udah disediakan, jadi tiket pesawat dia beli sendiri, tapi uangnya udah dikasih, gitu. Kemudian juga dikasih kelebihan uang juga untuk makan ini itu dan sebagainya, itu sudah ada lebihnya di sana. Oke. Dan perjanjiannya begitu training itu selesai, itu dia akan dibayar lunas. Ceritanya begitu. Ternyata training selesai, itu uang nggak sampai ke dia. Oke. Jadi uang itu masih ditahan. Oke. Dan ternyata yang menahan itu adalah pihak IO, event organizer-nya dia. Jadi bukan si pemberi pekerjaan, bukan, tapi si badan-badan PBB ini punya IO ini yang ngomong sama dia, gitu ceritanya. Oke. Nah, pada saat itu saya nanya, loh Pak, kenapa kok sekali dua kali kok Bapak masih terusin, masih lanjutkan? Harusnya nih ya, harusnya kalau kejadian satu kali nggak dibayar nih sama IO-nya. Harusnya ketika dia diminta training lagi, di stop aja lah. Selesaikan dulu pembayarannya, kan beres gitu kan ya. Oke. Atau ya kalau misalkan bodoh itu ya 2 kali aja deh gitu kan. 2 kali nggak dibayar, ya sudah, stop. Harusnya kan begitu gitu kan. Nah, tapi dia enggak. Berkali-kali, ya puluhan kali, bahkan puluhan kali Bapak Ibu sekalian. Saya nanya, kenapa Bapak kok diem aja sama begitu? Jawabannya teman-teman, sederhana banget jawabannya. Mungkin Tuhan maunya cuma kasih saya rezeki segitu katanya. Oke. Saat itu saya berpikir, ini itu spiritual atau on ya? Oke. Ini tuh sebenarnya spiritual atau on ya gitu kan. Saya sampai nggak bisa membedain gitu, bingung. Oke. Jadi apakah ini spiritual? Apakah ini sebuah kebodohan? Kan gitu. Udah jelas salah 2 kali dilanjutin gitu sampai berpuluh-puluh kali.
Gitu. Oke. Nah, jadi ternyata kenapa dia tidak berani mengatakan itu sama IO-nya? Karena rasa tidak berguna. Oke. Perhatikan Bapak Ibu jawabannya. Perhatikan. Ya sudah, mungkin Tuhan maunya saya cuma dapat rezeki segitu. Itu adalah jawaban orang yang merasa citra dirinya itu rendah. Oke. Itulah kenapa dia tidak berani fight. Ya. Dia takut kalau sampai dia nagih secara keras sama IO-nya dia, nggak dibayar, ditinggalkan, dia takut dia nggak dapat job lagi dari IO itu. Itulah perasaan tidak berharganya dia. Sampai sini jelas. Membuat dia takut, takut, gitu kan? Ya, takut nggak dapat job lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang tahu kan apa yang dilakukan di masa kecil seorang anak itu pengaruh sampai usia dewasa. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, kasus itu saya tangani pada saat si bapak ini usianya udah 50-an tahun. Oke. Gila nggak sih Bapak Ibu? Usia 50-an tahun masih membawa sebuah pemikiran saya tidak berharga. Oke. 40 kalau dihitung dari ketika problem itu terjadi kan dia usia 5 tahun. Berarti 45 tahun pikirannya diprogram dengan sebuah sugesti saya tidak berharga. Oke. Bapak Ibu sekalian, begitulah kekuatan sebuah sugesti yang mungkin orang tuanya tidak bermaksud mensugesti dia. Tetapi apa yang dilakukan dan dikatakan orang tua itu dimaknai, disimpulkan secara berbeda oleh si anak. Dan oleh si anak itu dianggap kebenaran. Dan karena itu dianggap kebenaran, maka semua tindakannya dia mengacu pada kebenaran itu. Kebenaran yang dia yakini bahwa saya tidak berharga. Semua tindakannya, semua perilakunya terbatas oleh sebuah bingkai. Gitu ya. Saya tidak berharga. Oke. Jadi itulah kenapa bab ini ada. Karena apa yang dilakukan dan dikatakan orang tua itu merupakan sebuah sugesti. Itu merupakan sebuah proses hipnosis yang kemudian itu menjadi sebuah keyakinan bagi si anak. Dan keyakinan itu akan dibawa sampai dia dewasa. Oke. Pelajaran apa yang teman-teman Bapak Ibu dapatkan dari cerita ini? Ayo, silakan. Pelajaran apa, kesadaran apa yang Anda dapatkan? Ayo, silakan tulis di chat box. Pelajaran apa, kesadaran apa, pencerahan apa yang Anda dapatkan dari kasus ini? Hati-hati saat mengatakan sesuatu kepada anak. Thank you, Usia. Ayo, yang lain dapat pelajaran apa? Jangan perkatakan hal yang negatif ke anak. Oke, thank you, Bu Lena. Yang lain gimana yang lain? Dapat pelajaran apa? Menjadi orang tua perlu pengetahuan. Iya, banget. Ya, kata positif memberikan dampak positif, kata negatif memberikan dampak negatif. Benar banget.
Oke. Nah, ini yang kata positif, kata-kata positif itu memberikan dampak positif ya. Saya punya cerita lagi nih. Ada seorang klien saya di Bali, anak anak petani gitu ya. Tapi hari ini dia jadi pengusaha sukses gitu. Pada saat dia ngikutin seminar saya, dia ngomong, "Waduh, Pak Haris gila banget, bener banget," katanya gitu. "Saya tuh dulu dari kecil selalu ibu saya itu ngomong manggil saya itu bos," katanya gitu. Ya, awas awas bos datang gitu ya. Itu dari kecil katanya begitu. Oke. Sampai saya remaja, sampai SMP, SMA, sampai kuliah itu pokoknya saya kalau datang itu pulang rumah itu selalu diomongin bos pulang, bos pulang. Waduh ini bos nih gitu ya. Oh, pokoknya besok kamu tuh pasti jadi bos lah kayak gitu. Dan beneran hari ini dia jadi bos beneran. Ya, padahal anaknya petani yang nggak punya sawah, jadi mereka itu petani penggarap katanya gitu ya. Yang kerjanya itu ya kalau ada yang ngontrak untuk garap sawah ya bapaknya kerja, kalau enggak ya enggak gitu ceritanya. Oke. Itu ada kasus yang seperti itu di Bali ya, satu klien saya. Kata-kata orang tua jadi doa. Iyalah, kata-kata orang tua itu sugesti. Begitu. Oke. Ya, dahsyat ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana pikiran kita bekerja. Jadi makanya kalau kita nggak paham bagaimana otak seseorang itu menyerap informasi, ya kita akhirnya ngomongnya jadi sembarangan gitu. Terus kemudian kita jadi frustrasi sendiri. Makanya saya seringkali mengibaratkan Anda beli handphone ya, kemudian handphonenya canggih banget gitu, sangat canggih gitu ya. Terus Anda nggak tahu nih, ini cara nyimpen nama ini gimana ya gitu ya. Otak-atik, otak-atik, otak-atik nggak bisa-bisa gitu ya. Anda ketik, ini ngetiknya juga di mana gitu kan, ini tombolnya di mana gitu. Nah, kira-kira Anda bisa nggak nyimpan sebuah data di handphone Anda? Bisa nggak? Kalau Anda nggak ngerti gimana cara nyimpennya, gimana dia itu nge-save data itu caranya gimana gitu. Oke, bisa nggak? Nggak akan bisa. Terus kalau kayak begitu berarti handphonenya yang salah atau kitanya gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sama dengan seorang anak. Anak bagi orang tua itu kan kita itu maunya alih informasi. Ya, kita itu maunya mentransfer ilmu kepada anak. Oke. Berarti kan ilmu itu kan harusnya nyantol di pikirannya si anak gitu. Tersimpan di memorinya si anak. Baru dia bisa menjalankan. Betul kan? Nah, kalau kita nggak mengerti bagaimana supaya informasi yang kita sampaikan itu disimpan di memorinya anak, maka akhirnya anak itu menjadi ya seperti apa yang kita bisa aja gitu ceritanya. Kalau kita nggak ngasih apa-apa ya dianya ya nggak bisa apa-apa juga. Sampai sini paham ya Bapak Ibu sekalian? Ya, dianya jadi error gitu. Oke, sama seperti handphone Anda asal pencet, asal pencet, asal pencet, error akhirnya jadinya. Sama, kalau Anda ngomongnya aja nggak ngerti bagaimana kaidah otak menerima kata-kata, Anda nggak ngerti itu, ya yang ada anak Anda error melulu gitu. Kayak yang cerita kasus yang tadi saya ngomong. Oke. Jadi itulah kenapa bab 6 ini membahas tentang pondasi kesuksesan hidup. Ya, saya ingin menyadarkan orang tua bahwa ada yang lebih penting daripada mengirim anak ke sekolah yang terbaik. Ya, saya ingin menyadarkan orang tua bahwa ada yang lebih penting daripada menuntut anak punya nilai tinggi di sekolah. Semuanya bagus, gitu ya. Semua itu benar. Kita minta anak punya nilai tinggi, itu benar, itu bagus. Kita sekolahin anak di tempat yang terbaik, itu bagus banget. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada yang lebih penting lagi dari itu semua. Yaitu apa? Perkataan Anda di rumah, tindakan Anda di rumah.
bagaimana Anda memperlakukan anak Anda di rumah. Itu akan menentukan masa depan anak. Oke. Itu akan membentuk cara berpikirnya. Ya. Which is sekolah yang terbaik yang Anda masukkan anak ke sana. Itu mereka cuma kasih ilmu pengetahuan. Mereka nggak membentuk pikirannya anak Anda gitu. Pikiran anak Anda terbentuknya dari rumah. Oke. Bagaimana anak-anak Bapak Ibu memandang dirinya, memandang kehidupan, itu bukan dari sekolah, tapi dari rumah. Dari apa yang orang tua lakukan dan katakan kepada anak. Nangkap maksud saya? Oke. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Bapak Ibu, detail-detailnya Bapak Ibu boleh baca deh buku saya yang Hypnoparenting sama yang Rahasia Mendidik Anak. Itu banyak banget pengalaman-pengalaman saya melakukan terapi pada banyak klien itu saya tuliskan di situ. Tujuannya adalah membekali para orang tua, memberikan informasi pada para orang tua supaya tidak mengulangi, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua yang lain. Dan kita bisa mencegah sebuah masalah muncul kalau kita punya pengetahuan yang cukup, gitu ya. Itulah kenapa saya menuliskan buku itu. Tujuannya adalah sebagai sebuah legacy, gitu ya, sebagai sebuah warisan untuk generasi berikutnya, untuk orang-orang yang berikutnya lagi nanti yang punya anak seperti itu. Oke, sehingga mereka paling tidak ada gambaran, ada panduan lah. Ya, walaupun dua buku itu sebenarnya masih kurang gitu ya. Tapi paling tidak udah ada panduan kecil lah ya untuk membuat orang tua itu jadi tahu apa yang harus dilakukan. Karena selama ini masyarakat itu selalu berpikirnya begini kalau berbicara tentang parenting ya Bapak Ibu sekalian. Loh, saya kan dulu dibesarin orang tua, mereka juga nggak pernah sekolah, nggak pernah baca buku tentang parenting. Saya juga sukses kok sekarang gitu. Ngapain saya harus belajar ya tentang parenting ya gitu. Nah, kebanyakan masyarakat punya pandangan seperti itu. Parenting adalah ilmu yang diremehkan. Coba misalkan ilmunya itu tentang bagaimana melipat gandakan uang 10% setiap bulan tanpa kemungkinan kalah misalkan. Wow, itu rame banget. Ya. Tapi begitu belajar tentang parenting, orang mikir-mikir, gitu kan. Ya, orang mikir-mikir. Oke. Tapi begitu itu yang kemarin rame robot-robot trading gitu. Waduh, banyak banget peminatnya gitu. Nah, setelah itu baru tahu ternyata itu scam gitu kan. Tahu rasa nih, ya. Oke. Pokoknya kalau buku atau seminar pelatihan tentang gimana caranya melipat gandakan uang, itu rame banget. Oke. Begitu belajar parenting, kelasnya sepi biasanya, ya nggak serame kalau tentang uang. Tapi ya begitulah lucu ya. Nanti kalau mereka punya problem baru ke saya, gitu. Oke, gitulah ceritanya ya. So mudah-mudahan yang di kelas ini itu orang tua yang memang belajar untuk mencegah masalah ya, bukan yang karena sudah punya problem banyak gitu, bukan ya. Harapannya begitu sih. Oke, seperti itu. Oke, Bro Tony, kita buka pertanyaan dulu deh. Oh Oke, baik. iya, ini ada pertanyaan nih, bagus banget nih. Setelah Bapak tadi di terapi, bagaimana cara dia meminta fee ke IO-nya? Nggak diminta, dia punya IO yang baru, dan 1 bulan setelah dia terapi, dia ngabarin saya, dia mendapatkan income net, oke, 17 juta.
Oke, ya 17 juta. Itu uang lebih yang dia bisa simpan, gitu. Bapak Ibu tahu nggak berapa uang lebih yang dia bisa simpan selama sebelum diterapi? Yang tertinggi, yang tertinggi ya, yang tersisa. Maksudnya yang tersisa itu setelah dia bayar itu yang tersisa itu 3 juta, gitu ceritanya ya. Oke. Nah, sebelum diterapi itu dia ngomong ke saya yang tersisa itu paling tinggi 3,5 juta, paling tinggi katanya. Oke, tapi sering-seringnya 2 juta. Seperti itu. Ya. Nah, sementara dia masih punya hutang, cicilan dan sebagainya itu cukup banyak. Jadi ya udah, itu uang sebenarnya nggak pernah cukup sih sebenarnya. Gitu. 1 bulan after terapi, dia ketemu dengan IO yang baru, oke, dan yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, yang tidak memanfaatkan dia, gitu. Dia pun juga jadi nyaman untuk ngomong apa kalau itu nggak dibayar di depan dia nggak akan berangkat. Jadi semuanya harus lunas di depan baru dia berangkat, gitu ya. Oke. Nah, bulan pertama dapat 17 juta, dia happy banget. Tapi saya masih bantu dia untuk membentuk dan menguatkan pola pikir yang barunya. Jadi saya masih bukan terapi lagi ya, tapi namanya coaching, gitu ya, namanya coaching. Saya minta dia Pak lakuin ini, lakuin ini, lakuin ini, gini-gini. Saya guide dia supaya program barunya terbentuk, gitu ceritanya. Ya, itu sampai kurang lebih 3 bulanan. Oke. Bulan keduanya dapat lagi 19 juta, bulan ketiganya 19 jutaan lagi, dan setelah itu dia boom. Saya ketemu terakhir kali lagi sama dia itu kira-kira 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, ya 3 tahun yang lalu kayaknya. Dia udah pakai mobil, ya dia udah happy lah hidupnya. I'm happy about that tuh ya. Dia juga pernah diundang ke Kick Andy gitu kan ya. Wah, asik banget gitu ya. Dia diundang sama Kick Andy ya di acara Kick Andy. Waduh, I'm happy. I'm happy for him. Gitu ceritanya. Oke. Ya, itu hasil ending ceritanya seperti itu ya. Sudah terjawab ya, gitu. Oke, coach bagaimana memperbaiki dengan anak kalau misalnya ternyata ada kesalahan sugesti di usia 0 sampai 5 tahun? Bu Yasmin baca buku saya yang terutama yang kalau untuk memperbaiki itu di sini. Di buku yang Rahasia Mendidik Anak. Kebalik bukunya ya. Ini ya, kebalik nggak ya? Nggak ya? Oke. Di buku sini, di bagian belakang, itu saya sharing berbagai macam teknik-teknik terapi di situ. Berbagai macam cara-cara untuk melakukan perbaikan. Ya, Bu Yasmin. Kemudian bagaimana meningkatkan semangat juang dan semangat mempelajari hal baru seorang anak. Kasih contoh. Ya, kita sendiri harus suka hal baru. Kita sebagai orang tuanya itu sering menunjukkan di hadapan dia bahwa kita memang suka belajar gitu ya. Dengan adanya buku di sekitar kita, anak kita sering lihat kita baca buku gitu kan ya. Oke. Terus kita juga sering sering apa ya? Sering ngajak dia untuk diskusi tentang buku gitu ya. Bukan sering merintah dia untuk baca buku. Kamu baca buku dong, kamu nggak lihat nih papa baca buku. Nah, itu nggak benar gitu ya. Itu namanya Anda menuntut gitu ya. Tapi ketika Anda mengajak dia, oke, Anda nanya, nak, ini loh buku ini loh bagus banget nih nak gitu kan. Coba kita baca bareng-bareng yuk. Ini lucu nih buku ini gitu. Ya kita gitu. Itu lama-lama dia akan terbentuk tuh kebiasaannya, kesukaannya. Kalau Anda cuma ngomong doang, kamu ini gimana sih semangatnya? Masa sih kamu begini-begini? Nggak akan masuk. Ya, kayak gitu. Saya kenal seorang anak yang sering bilang dia nggak bisa, dia nggak tahu dan sebagainya. Ya itu kan karena ditanamkan begitu, Bu Ririn ya. Oke. Di bab 3 ada penjelasan tentang Bu Ririn Suryani lagi nih ya. Di bab 3 ada penjelasan tentang membebaskan anak memilih dan kasih kepercayaan atas pilihan anak. Yes, seperti anak diajak pergi, dia pilih baju, ortunya nggak setuju. Oke, that's good. Kalau case-nya anak diajarkan mengelompokkan baju rumah, baju pergi, baju tidur, dan ketika pergi anak memilih baju untuk di rumah, atau baju tidur sehingga ortu memilihkan baju untuk pergi kepada anak. Nggak apa-apa. Kalau yang seperti itu masih oke sih, Bu Lini ya. Jadi kita udah kasih tahu, nak
Yuk kita pilah-pilah yuk, yang baju pergi itu yang ini, yang ini, yang ini. Sehingga nanti dia tetap milih sendiri, tapi ya nggak akan lari dari pilihan yang kita udah siapkan sebenarnya gitu. Itu strategi yang oke, gitu, nggak ada masalah kalau itu oke. Ya, jadi apapun yang dia pilih sebenarnya ya itu baju untuk pergi memang, karena memang udah disiapin. Ini baju untuk pergi, kamu milihnya di sini ya nak. Ya udah dia bebas milih baju di situ. Itu memang strateginya bagus, nggak apa-apa. Ya Bu Ririn ya, bagus banget. Bagaimana mengatasi anak yang takut kecoa karena dari kecil sering ditakuti dengan kecoa sama ART. Wah, oke, ini dia nih seru ya. Baca buku yang ini deh. Di situ ada teknik terapinya. Bu, siapa ini tadi yang nanya? Bu Imol, ya. Di situ ada teknik-teknik terapinya ya. Nanti kalau saya ceritain di sini nggak cukup waktunya ya. Oke, nggak kebalik maksudnya apa ya? Kasih lihat lagi buku yang tadi judulnya ini dia nih ya, kontak ketua kelas ya. Oke, oke ya sudah. Oke, buku satunya lagi Hypnoparenting judulnya ya, satunya lagi buku Hypnoparenting. Oke, cukup jelas ya. Apakah ada perbedaan cara mendidik anak laki dan perempuan untuk masa depan mereka? Yes, ada perbedaan. Oke, anak laki-laki itu perlu punya apa ya? eh, memang ada perbedaan ya. Contoh misalkan gitu ya. Anak laki-laki itu harus tahu kapan dia itu berhenti misalkan. Oke. Karena anak laki-laki itu sering menggunakan powernya gitu kan ya. Waktu dia main wah kayak begitu gitu kan ya. Nah, itu dia harus belajar untuk kapan dia harus stop gitu ya. Kapan dia harus stop, kapan jadi dia harus tahu kapan timingnya. Itu yang perlu diajarin. Sementara kalau anak perempuan itu nggak usah diajarin itu, mereka tahu kapan harus stop. Kalau anak perempuan, mereka mengerti gitu kan ya. Jadi itu beberapa perbedaan-perbedaan gitu ya. Oke, karena memang nature-nya kan beda ya, nature-nya beda gitu ya. Anak laki dan anak perempuan itu nature-nya beda gitu. Jadi ya kita juga perlu mengikuti hal-hal seperti itu. Jangan asal paksain aja seperti itu ya. Gitu ceritanya. Bu Raksen ya, gitu. Boleh lanjut baca buku saya, Bu, detail-detailnya ya. Yang buku Rahasia Mendidik Anak itu banyak ngebahas tentang hal seperti kayak gitu. Oke. Yang penting Bapak Ibu itu tahu prinsip-prinsipnya. Karena parenting itu ilmu yang dinamis dan apa ya? Banyak banget kemungkinannya. Kemungkinannya itu banyak banget, variabelnya itu banyak gitu. Jadi, Anda harus tahu ilmu pokoknya ini apa gitu ya, ilmu dasarnya ini apa, sehingga nanti ngadepin kejadian begini begini itu udah nggak bingung gitu ya. Tapi kalau kita itu berusaha belajar, kalau kejadian ini gimana ya, kalau kejadian ini gimana ya, itu Anda nggak akan pernah bisa berkembang kalau kayak gitu Bapak Ibu ya, karena Anda nggak mengerti ilmu dasarnya, Anda nggak tahu gitu. Ibaratnya nih, seorang yang tidak bisa mengerti konsep penjumlahan. Dia nggak tahu nih. 5 terus ada tanda begini, tanda gini aja dia nggak tahu. Pokoknya tandanya itu ada begini kata dia gitu ya. Ada satu angka begini terus dicoret katanya gitu kan. Dia nggak ngerti konsep penjumlahan gitu. Ya, jadi ada angka 5 sama ada tanda begini, terus udah itu ada angka 2 katanya. Itu gimana ya cara jawabnya gitu. Terus kita kasih tahu 7 misalkan. Itu kan 5 tambah 2 gitu ya. Kita kasih tahu 7, sama dia ditulis 7. Nah, berikutnya dia ketemu soal lagi 3 tambah 4, dia bingung lagi gitu loh. Karena dia nggak ngerti ilmu dasarnya apa. Sampai sini paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, kemungkinan penjumlahan kan banyak banget. 3 tambah 4, 3 tambah 2, 3 tambah 5, 3 tambah 11, 3 tambah 12, dan seterusnya kayak gitu. Itu banyak banget gitu.
problemnya itu banyak banget. Soal yang bisa dibuat itu banyak banget. Kalau dia nggak mengerti konsepnya, pasti akan kebingungan. Sama dengan seperti ini gitu loh. Ini kan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kombinasi dari berbagai masalah gitu kan ya. Oke. Gimana ya cara membebaskan anak memilih dan kasih kepercayaan misalkan. Caranya gimana ya? Kalau caranya begini gimana ya? Kalau caranya gini gimana ya gitu. Ini kan terlalu banyak ya variabelnya. Sampai sini paham nggak sih Bapak Ibu? Gimana ya meningkatkan semangat juang, semangat mempelajari hal baru seorang anak. Oh, itu kan permasalahan-permasalahan di permukaan. Tapi sebenarnya pokok dasarnya itu apa sih? Gitu. Kalau kita ngerti pokok dasarnya, kita akan ngerti banget harus bagaimana. Oke, jelas? Contoh kasus yang ada ditulis di buku ada cara penyelesaian masalahnya. Di buku itu saya membahas tentang pondasi dasarnya. Sampai sini paham ya? Oke. Jadi saya tuh ngajarin kayak, cara menjumlah itu gini loh. Kalau 5 ditambah 2, caranya gini loh menjumlahkan gitu. Nah, sehingga nanti Anda ketemu soal yang lain, Anda ketemu soal 3.250 ditambah 1.475 gitu. Walaupun itu tidak dibahas di buku soal itu, tapi Anda tahu cara menyelesaikannya. Sampai sini paham ya? Oke. Jangan ngapalin kasus gitu ya. Jangan ngapalin, oh 3 tambah 2 5. Oke, 3 tambah 2 5 ya. Diinget-inget gitu. Iya, kalau soalnya 3 tambah 2. Kalau soalnya diganti, oke. Sampai sini paham ya, Bu Tina? Ya, jadi yang saya mau sharingkan ke Bapak Ibu itu justru tentang gini loh, cara menjumlahkan itu kayak gini gitu. Soal sih bisa macam-macam, bebas gitu. Kalau saya ngebahas soalnya itu nggak akan pernah selesai karena kemungkinannya terlalu banyak gitu. Oke. Saya punya teman wanita, tapi dia lebih suka menjadi pria. Nah, ini dia. Demikian ada orang yang malah sebaliknya pria tapi ingin jadi wanita. Oke. Apakah ini bisa disebabkan karena pikiran keinginan ibunya saat hamil? Bisa banget. Karena pelecehan juga bisa. Karena verbal abuse bisa. Karena apa yang karena tekanan mental yang cukup berat dari orang tuanya juga bisa, gitu kan? Kemungkinannya seperti tadi, ya kemungkinannya seperti tadi, macam-macam, ya. Bisa karena itu tadi yang seperti ibu tulis, ya karena ibunya pada saat hamil pengen anaknya cowok, ternyata yang lahir cewek. Oke, terus tanpa sadar si ibu ini memperlakukan anak ini kayak cowok misalkan, bisa jadi seperti itu, ya. Oke, banyak kemungkinannya banyak banget, ya kayak gitu ya Bu Suryani. Tadi Pak Aris bilang sampai anak usia 7 tahun. Setelah 7 tahun, apa yang terjadi? Jadi, sebelum usia 7 tahun, itu masa di mana blueprint dibentuk. Ya, masa di mana blueprint dibentuk. After 7 tahun, itu hanyalah penguatan saja. Oke, itu hanyalah masalah penguatan-penguatan aja. Penguatan atau pelemahan, biasanya begitu. Ya, penguatan atau pelemahan. Oke. Tapi biasanya penguatan biasanya. Kenapa? Gitu. Karena orang tuanya kan pasti tindakannya sama. Tindakan, perlakuan, kebiasaan orang tua sebelum anaknya usia 7 tahun dan setelah anaknya usia 7 tahun kan sama. Berarti after 7 tahun itu ya cuman memperkuat program aja gitu ceritanya. Sampai orang tuanya yang punya kesadaran untuk berubah drastis. Maka pada saat itu ya ada perubahan. Tapi kalau anaknya udah di atas 7 tahun, ketika orang tuanya berubah, anaknya bisa berubah. Blueprint-nya udah nggak bisa berubah. Tapi anaknya pun mungkin akan melihat perubahan pada orang tuanya, tapi kemungkinan besar ya, gitu. Apa yang udah terbentuk itu nggak bisa hilang semuanya dengan perubahan orang tua tadi, gitu ya. Tapi worth it nggak? Worth it banget, sangat worth it, gitu ya. Walaupun kita nggak bisa total, gitu ya.
Oke, tapi bisa nggak dengan semakin berjalannya waktu, terus dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, perubahan orang tua terhadap pemahaman sikap orang tua kepada anaknya itu bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi di masa-masa sebelumnya. Sangat bisa. Sangat bisa. Saya punya banyak banget peserta-peserta pelatihan workshop yang seperti itu, di mana ketika orang tuanya konsisten melakukan perubahan diri sendiri, akhirnya anaknya lambat laun juga mengalami perubahan dari sana. Ya, banyak banget. Kisah-kisah seperti itu banyak banget. Kayak gitu ya, Pak Siswadi. Semoga terjawab. Oke. Oke ya. Bapak Ibu dapat manfaat dari pertemuan malam ini? Ya, amazing ini ya. Dari tadi 60 partisipan bertahan sampai sekarang. Wah, amazing. Oke. Oke, cuman waktu membatasi, jadi saya serahkan kembali kepada Bro Tony. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arisan. Wah, Bro Tony hilang-hilang. Kok dia nggak ada suaranya ya, teman-teman? Apa cuma di tempat saya kah? Ya. Halo, makasih Pak Ali. Terima kasih Pak. Oke, thank you, thank you. Thank you semuanya. Thank you, Terima Pak. kasih, Coach. Terima kasih, Ko Tony. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih, Pak.